Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mudrika dengan NPM 2450-2007. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai industrialisasi teknologi dan pembangunan ekonomi, khususnya mengenai dua strategi utama, yaitu substitusi impor serta promosi ekspor, dan bagaimana peran inovasi teknologi dalam meningkatkan daya saing negara. Tujuan pembelajaran. Tujuan presentasi ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep industrialisasi dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi. 2. Menganalisis strategi substitusi impor versus promosi ekspor. 3. Menjelaskan bagaimana inovasi teknologi mendorong keberlanjutan ekonomi. Industrialisasi. Industrialisasi adalah proses transformasi ekonomi dari sektor berbasis bahan mentah seperti pertanian menuju sektor manufaktur atau industri. Dalam proses ini, negara tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Ciri industrialisasi adalah turunnya ketergantungan terhadap sektor primer, bertambahnya lapangan kerja formal, serta meningkatnya produktivitas dan kualitas produk. Industrialisasi adalah proses transformasi ekonomi dari sektor berbasis bahan mentah seperti pertanian menuju sektor manufaktur atau industri. Dalam proses ini, negara tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Ciri industrialisasi adalah turunannya ketergantungan terhadap sektor primer, bertambahnya lapangan kerja formal, serta meningkatnya produktivitas dan kualitas produksi. Industrialisasi dan pembangunan. Industrialisasi memiliki peran penting terhadap pembangunan ekonomi. Ketika negara maju secara industri, maka akan terjadi peningkatan pendapatan domestik bruto atau PDB, urbanisasi, meningkatkan skill tenaga kerja, dan terbentuknya rantai pasok modern dalam rangka panjang struktur ekonomi. Berubah dari sederhana menjadi lebih kompleks, sehingga memungkinkan negara bersaing di pasar global. Dua strategi industrialisasi. Negara biasanya memilih dua pendekatan besar untuk memulai industrialisasi. Yang pertama adalah strategi substitusi impor, yaitu fokus membangun industri lokal untuk menggantikan barang yang sebelumnya diimpor. Yang kedua adalah strategi promosi ekspor, yaitu mendorong industri agar menghasilkan barang untuk pasar internasional. Substitusi impor. Konsep substitusi impor atau ISI dilakukan dengan melindungi pasar domestik dan memberi kesempatan industri lokal berkembang. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan negara terhadap barang impor. Caranya melalui tarif tinggi, kuota, pembatasan impor, substitusi industri, dan dukungan pemerintah. Kelebihan substitusi impor. Strategi ini memiliki beberapa keuntungan. Pertama, memberi ruang bagi industri lokal pemula untuk belajar produksi.
Kedua, meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri. Ketiga, dapat mengurangi defisit perdagangan karena barang yang sebelumnya diimpor digantikan produk lokal. Kelemahan substitusi impor. Tetapi strategi ini juga memiliki kelemahan serius karena dilindungi dari persaingan internasional. Industri lokal sering menjadi tidak efisien dan kurang inovatif. Selain itu, proteksi yang terlalu besar membebani negara melalui subsidi. Pasar domestik yang juga terbatas ketika permintaan lokal sudah penuh, pertumbuhan industri akan stagnan karena tidak mampu bersaing di luar negeri. Promosi ekspor. Konsep promosi ekspor, strategi promosi ekspor mendorong industri untuk bersaing di pasar global. Fokusnya bukan sekadar bertahan di pasar domestik, tetapi menghasilkan produk yang mampu bersaing dalam kualitas, harga, dan teknologi. Negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina menjadi contoh sukses strategi ini. Kelebihan promosi ekspor. Jika berhasil, promosi ekspor memberikan manfaat berkelanjutan. Perusahaan menjadi efisien karena menghadapi persaingan global. Pasar yang luas membuat potensi pertumbuhan tidak terbatas. Selain itu, ekspor menghasilkan devisa, meningkatkan investasi, dan mempercepat transfer teknologi dari luar negeri. Resiko promosi ekspor. Namun, strategi ini juga memiliki resiko. Negara menjadi sangat bergantung pada permintaan pasar internasional. Jika terjadi krisis global, permintaan menurun dan industri terdampak. Selain itu, negara harus bersaing dengan produsen dari seluruh dunia sehingga membutuhkan kualitas SDM dan teknologi yang tinggi. Perbandingan strategi. Perbandingan ISI dan promosi ekspor. Secara umum, substitusi impor cenderung berfokus pada pasar domestik dengan proteksi dan inovasi teknologi biasanya rendah. Sementara promosi ekspor mendorong efisiensi, skala produksi besar, serta kemampuan berinovasi karena persaingan internasional. Maka dari itu, dalam jangka panjang, strategi promosi ekspor sering dianggap lebih berkelanjutan. Peran teknologi. Teknologi dan industrialisasi. Teknologi merupakan faktor sentral dalam keberhasilan industrialisasi. Teknologi meningkatkan produktivitas, mempercepat proses produksi, mengurangi biaya, dan menjaga kualitas produk. Contoh sederhana adalah otomatisasi di pabrik yang meningkatkan output tanpa menambah tenaga kerja secara besar. Inovasi teknologi. Selain teknologi, inovasi juga penting. Inovasi produk berarti menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas barang. Inovasi proses meningkatkan efisiensi produk, misalnya dengan mesin
atau metode kerja baru. Inovasi organisasi meliputi logistik yang lebih cepat, supply chain digital, atau model bisnis berlangganan. Teknologi dan daya saing. Negara yang berhasil bersaing biasanya memiliki kemampuan riset tinggi dan investasi jangka panjang. Korea Selatan contohnya, dari industri tekstil sederhana, kini memimpin di industri elektronik dan otomotif, seperti Samsung dan Hyundai. Semua itu dicapai melalui pendidikan, riset teknologi, serta promosi ekspor berkelanjutan. Strategi untuk negara berkembang. Tahapan ideal, pendekatan terbaik adalah menggabungkan kedua strategi. Substitusi impor digunakan pada fase awal untuk membangun industri dasar. Kemudian, setelah industri kuat, negara beralih ke promosi ekspor, mengadopsi teknologi, dan bergabung dalam rantai pasok global. Tahapan akhir adalah inovasi berbasis riset, paten, dan teknologi tinggi. Kebijakan pendukung. Untuk mencapai, pemerintah perlu menyediakan dukungan nyata, pendanaan riset, inkubasi startup, pendidikan vokasi, insentif pajak untuk R&D, serta standar kualitas produk agar mampu bersaing secara internasional. Ringkasan, sebagai kesimpulan, industrialisasi adalah mesin utama pembangunan ekonomi. Substitusi impor bisa membantu fase awal, tetapi gampang stagnasi jika hanya mengandalkan proteksi. Promosi ekspor mendorong inovasi dan daya saing global. Teknologi dan inovasi menjadi faktor penentu agar industrialisasi tidak berhenti di level dasar, tetapi naik ke level industri bernilai tinggi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.